Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Aprilia dengan NIM 3321075. Di sini saya izin menyampaikan sedikit materi tentang mekanisme pasar dalam Islam. A. Mekanisme pasar dalam Islam. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan atau iktishad. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara produksi dan harga. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Akan tetapi, pasar yang berjalan secara adil atau fair kenyataannya sulit ditemukan. Konsep istilah pasar dalam Islam dapat dirujuk pada hadis Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh Anas sehubung dengan adanya kenaikan harga barang di kota Madinah. Dari hadis ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu atau lebih 1160 tahun mengajarkan konsep mekanisme pasar daripada Adam Smith. Selanjutnya bagian B, pasar pada masa Rasulullah. Pada setiap perekonomian, pasar memegang peran penting termasuk dalam perekonomian masyarakat muslim pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah pada awalnya adalah seorang pebisnis, demikian pula Khulafaur Rasyidin dan sebagian besar para sahabatnya. Pada usia 7 tahun, Nabi Muhammad diajak pamannya Abu Thalib melakukan perjalanan perdagangan ke negeri Syam. Dari sini ilmu-ilmu perniagaan beliau diasah, kemudian sejalan dengan usianya yang semakin dewasa. Nabi Muhammad semakin giat berdagang baik dengan modal sendiri maupun bermitra dengan orang lain. Selanjutnya bagian C, pasar dalam pandangan sederhana muslim. Pasar telah mendapatkan perhatian cukup memadai dari para ulama klasik seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Taimiyah. Pemikiran-pemikiran mereka tentang pasar tidak hanya mampu memberikan analisis yang tajam tentang apa yang terjadi pada masa itu. Mekanisme pasar menurut Abu Yusuf pada tahun 731 sampai 798 Masehi. Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat dijumpai dalam bukunya Al-Kharaj. Selain membahas prinsip perpajakan dan anggaran negara yang menjadi pedoman kekhalifahan Harun al-Rashid di Baghdad. Pada buku itu, tulisan pertamanya menguraikan naik dan turunnya produksi yang dapat mempengaruhi harta. Dan juga Al-Ghazali membahas topik-topik ekonomi termasuk dalam pasar. Dalam maklumnya, opusnya ia membicarakan barter dan permasalahannya. Pentingnya aktivitas perdagangan dari evaluasi terjadinya dalam pasar, termasuk bekerja kekuatan permintaan dan penawaran dalam mempengaruhi harga dalam pasar. Selanjutnya bagian D, pada Ibnu Khaldun untuk menciptakan keseimbangan dalam mekanisme pasar. Ibnu Khaldun adalah sudah mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan harga. Ibnu Khaldun juga mengamati fenomena tinggi rendahnya harga di berbagai negara tanpa mengajukan konsep apapun tentang kebijakan kontrol harga. Pada titik ini Ibnu Khaldun berbeda dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Khaldun lebih memfokuskan dirinya untuk menjelaskan fenomena yang terjadi sebagaimana adanya, sedangkan Ibnu Taimiyah lebih menitikberatkan perhatiannya pada formulasi kebijakan untuk menyikapi fenomena tersebut. Ibnu Taimiyah tidak menjelaskan secara rinci pengaruh turun naiknya permintaan dan penawaran terhadap harga keseimbangan, namun beliau menjelaskan secara rinci bahwa pemerintah tidak perlu ikut campur tangan dalam menentukan harga selama mekanisme pasar tersebut berjalan dengan normal. Mungkin sekian pembacaan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.